Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yakni ada Iriska Lampundunya sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada saya sendiri yakni Liza Husma Sakawijaya sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Mas Pur Asya sebagai pemateri kelima. Lalu ada Ending Georgi sebagai pemateri yang pertama. Dan yang kelima ada Alfian Kurniawan sebagai pemateri keempat. Untuk pemateri pertama yakni Enden Jorgi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan. Bisa di next untuk materinya, PPT-nya. Coba sebelumnya. Oke. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya suatu organisasi perusahaan yang bernama Hackroom, dan ini adalah penampakan daripada logo atau gambarnya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya organisasi Hackroom Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terbentuknya organisasi Hackroom Indonesia. Organisasi Hackroom Indonesia ini adalah sebuah platform ya, kursus online dan juga jasa konsultasi yang berfokus pada keamanan siber yang memiliki tujuan untuk membantu mencetak para ahli keamanan siber yang berkualitas. Nah, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya organisasi Hackroom ini? Jadi yang melatar belakangi terbentuknya organisasi Hackroom ini karena melihat akhir-akhir ini sejak 2020 hingga 2023 banyak sekali kasus-kasus kebocoran data itu secara berurutan gitu ya, secara runtut gitu. Yang terjadi pada perusahaan nasional maupun skala multinasional. Uh, juga melihat banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Padahal secara kita lihat secara bersama ya, bahwasanya ahli atau orang yang spesifik di dalam dunia digital, khususnya di bidang cyber security ini jarang banget ada orang yang bisa ahli di dalam bidang itu. Makanya Hackroom Indonesia ini muncul untuk mencetak para generasi-generasi muda yang ahli di dalam bidang tersebut dan juga memberikan konsultasi layanan yang baik kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, Hackroom Indonesia ini mempunyai tekad untuk selalu memberikan layanan terbaik dan kursus online yang berkualitas dengan menggunakan metode pembelajaran yang juga interaktif dan aplikatif, serta bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, seluruh materi yang ada di Hackroom Indonesia ini disusun secara terstruktur oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidang keamanan siber dan dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang topik yang dibahas. Visi daripada Hackroom ini adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan, juga kursus online, dan memberikan solusi inovatif untuk menyelesaikan masalah keamanan siber yang dihadapi oleh para klien. Hackroom Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber di Indonesia dengan mengadakan berupa seminar dan juga workshop di berbagai acara, serta bekerja sama dengan berbagai institusi dan perusahaan lain dalam mengatasi keamanan siber di Indonesia. Nah, itu adalah sedikit latar belakangnya. Lalu salah satu permasalahan yang muncul yang melatar belakangi juga, yakni adanya banyaknya serangan malware ya. Lalu yang kedua adanya serangan phishing. Yang ketiga adanya serangan DDoS atau Distribute Denial of Service. Lalu ada juga serangan zero day exploit dalam satu sistem atau aplikasi yang sudah dipakai. Lalu ada serangan device website, di mana banyak sekali perusahaan pemerintah
dan perusahaan maksudnya institusi pemerintah, bahkan perusahaan-perusahaan itu banyak yang di deface tampilan websitenya. Itu karena ada kesalahan di dalam sistem atau di dalam codingannya. Nah, lalu ada juga serangan insider. Lalu serangan yang paling sering terjadi adalah MITM atau Man in the Middle Attack. Dan yang terakhir adalah serangan backdoor. Nah, dari permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan kita muncul untuk mendirikan satu organisasi yang bernama Hackeroom Indonesia. Nah, tujuan daripada itu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memberikan solusi perlindungan yang efektif terhadap ancaman keamanan siber yang semakin kompleks dan meningkat akhir-akhir ini. Juga membantu menjaga integritas dan kredibilitas data satu perusahaan, mencegah kebocoran data sensitif, dan meningkatkan kesadaran dan kemampuan karyawan dalam menghadapi serangan siber. Itu sedikit latar belakang daripada berdirinya Hackeroom Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Endin yang sudah menjelaskan mengenai latar belakang dari berdirinya perusahaan Hackeroom Indonesia, permasalahan dan tujuan dari Hackeroom Indonesia ini. Lalu materi yang kedua akan saya sampaikan mengenai materi penjelasan terkait dasar pengetahuan dan pemahaman terkait pengembangan inovasi produk atau jasa menggunakan pemodelan BMC atau Business Model Canvas. Oke, yang pertama yakni saya akan menjelaskan apa sih model bisnis atau bisnis model ini. Nah, model bisnis ini merupakan logika bagaimana organisasi atau perusahaan menciptakan, menyampaikan, memperoleh nilai yang berguna untuk memahami praktik bisnis secara umum suatu perusahaan. Lalu yang kedua, yakni mengidentifikasi permasalahan bisnis suatu perusahaan dan potensi solusinya. Lalu selanjutnya yakni menggali peluang-peluang bagi pengembangan strategi bisnis perusahaan termasuk strategi inovasi. Selanjutnya yakni ada komponen model bisnis. Untuk slide-nya boleh next. Oke. Ada beberapa komponen dari model bisnis ini. Yang pertama yakni siapa yang dilayani atau pengguna atau penggunanya atau pemanfaatannya. Lalu yang kedua, apa yang ditawarkan. Nah, yang ditawarkan itu bisa berupa nilai atau kemanfaatan. Lalu yang ketiga yakni bagaimana cara menghasilkan produk. Nah, produk ini tuh bisa berupa barang atau jasa. Yang keempat, yakni bagaimana menghasilkan uang atau laba yang biasanya disebut sebagai imbalan. Lalu yang kelima, yakni ada bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing atau bisa disebut sebagai pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya, yakni mengapa perlu model bisnis. Slide-nya boleh dilanjut. Nah, model bisnis ini tuh sangat perlu dilakukan bagi perusahaan dan juga organisasi karena bisa memastikan kebutuhan pelanggan jadi terpenuhi, lalu bisa meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan keuntungan, memudahkan pembiayaan, dan juga mengantisipasi perubahan. Selanjutnya yakni elemen bisnis model canvas. Nah, bisnis model canvas ini memiliki 9 elemen. Yang pertama yakni ada analisis customer segment, lalu value proposition, channel, customer relationship, revenue streams, key research, key activities, key partner, dan cost structure. Lalu selanjutnya yakni saya akan menjelaskan analisis inovasi dari perusahaan Hackeroom ini. Yang pertama yakni analisis customer segment. Nah, customer segment atau segmentasi pasar pada Hackeroom Indonesia merupakan salah satu hal yang penting dalam BMC atau Business Model Canvas yang di dalamnya menentukan segmen pelanggan yang akan ditargetkan. Nah, customer segment yang diincar oleh Hackeroom Indonesia antara lain yang pertama yakni ada pelajar atau mahasiswa. Pelajar atau mahasiswa merupakan salah satu customer segment yang relevan bagi Hackeroom Indonesia karena mereka membutuhkan akses ke platform pembelajaran online mengenai cyber yang efektif dan terjangkau untuk mendukung pencapaian akademik dan pengembangan keterampilan di luar akademik. Nah, dalam meningkatkan pengetahuan, maka dibutuhkannya mahasiswa yang mampu memahami segmentasi pemasaran.
Mahasiswa dapat dikatakan mampu apabila memahami implementasi strategi marketing sehingga dapat membantu generasi milenial atau generasi Z. Lalu yang kedua yakni ada pekerja yang ingin beralih profesi atau career switch. Customer segment terkait career switch merupakan pasar yang potensial bagi Hacker Room Indonesia karena mereka membutuhkan akses ke platform pembelajaran online yang dapat membantu mereka memperoleh keterampilan baru dan mendapatkan pelatihan yang diperlukan untuk mengubah karir mereka terkait dunia cyber security. Selain itu, dengan adanya career switch, orang-orang juga lebih mempunyai peluang untuk menyesuaikan jam kerja, kepuasan dalam bekerja, dan target kerja yang lebih cocok untuk dirinya. Lalu yang ketiga yakni ada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi merupakan customer segment yang relevan bagi Hacker Indonesia. Mengapa? Karena mereka membutuhkan akses ke platform pembelajaran online yang terdapat dan juga inovatif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknologi karyawan mereka, sehingga dapat memperkuat daya saing dan juga inovasi perusahaan. Nah, pada bagian ini dapat dilakukan pengembangan jasa yang baru seperti teknologi lain untuk mengamankan sebuah sistem cyber yang dimiliki oleh perusahaan bidang teknologi. Yang keempat, yakni ada generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial dan generasi Z merupakan customer segmen yang penting bagi Hacker Indonesia karena mereka merupakan kelompok yang aktif menggunakan teknologi dan juga membutuhkan platform pembelajaran online yang fleksibel dan juga interaktif untuk mendukung pengembangan karir dan keterampilan mereka pada dunia cyber security. Dalam meningkatkan inovasi dapat dilakukan kepada generasi penerus yang saat ini memerlukan pengetahuan yang luas dengan cara memerlukan pelatihan workshop maupun seminar online. Lalu yang kelima yakni ada perusahaan atau karyawan yang membutuhkan pelatihan dalam mengembangkan keamanan sistem, perbaikan sistem, dan pengujian sistem. Nah, pada bagian ini tuh merupakan customer segment yang juga relevan bagi Hacker Indonesia karena mereka membutuhkan akses ke platform pembelajaran online yang berkualitas tinggi dan juga up to date untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka di bidang teknologi informasi dan juga keamanan sistem. Nah, pada bagian ini dapat dilakukan dengan cara memberikan arahan untuk mengembangkan program-program perusahaan yang lebih jelas tujuannya dan berkualitas dalam keamanan sistem perusahaan. Nah, yang kedua yakni ada value proposition. Nah, analisis value proposition merupakan nilai dari sejumlah perusahaan besar yang menguntungkan dan memberikan janji untuk memberikan layanan yang lebih dari yang ditawarkan kepada para pelanggan. Nah, dapat diketahui analisis value proposition yang ada pada Hacker Room, yakni antara lain yang pertama, kursus yang didesain secara khusus dan juga terstruktur sesuai dengan standar industri. Value proposition Hacker Indonesia terkait kursus yang didesain secara khusus dan terstruktur sesuai dengan standar industri adalah memberikan pengalaman pembelajaran yang komprehensif dan juga efektif bagi para penggunanya, sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja dan meningkatkan peluang karir mereka. Dalam meningkatkan sebuah produk dan jasa dapat dilakukan dengan cara memberikan sistem program yang aman seperti melakukan workshop atau webinar tentang keamanan fitur cyber. Lalu yang kedua yakni ada konten yang interaktif, menarik, dan mudah dimengerti untuk meningkatkan keterlibatan pelajar dalam pembelajaran. Nah, dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan efektif bagi pelajar, hal ini dapat membuat para pelanggan dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan memperoleh pemahaman yang lebih baik atas materi yang telah dipelajari. Nah, pada bagian ini, Hacker Indonesia dapat menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan juga dapat digunakan dalam bentuk presentasi atau slideshow. Nah, presentasi ini dapat membantu menyajikan materi pembelajaran secara menarik
dan juga terstruktur. Selain itu, presentasi juga memungkinkan para pengguna atau para pelanggan dari Hackroom Indonesia ini tuh untuk belajar dengan cara yang lebih visual sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga yakni ada instruktur yang berkualitas tinggi dengan pengalaman dalam bidang yang diajarkan. Nah, pada bagian ini tuh dapat membuat para pelanggan dari Hacker Indonesia ini tuh dapat belajar dari para profesional yang memiliki wawasan mendalam dan praktik terbaik dalam industri yang relevan. Nah, pada bagian ini, Hacker Indonesia dapat menggunakan pemrograman pengembangan fitur baru yang berkualitas tinggi seperti permainan pendidikan atau educational games yang dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep akademik melalui permainan yang menyenangkan. Nah, para pelanggan Hacker Indonesia ini tuh akan belajar sambil bermain sehingga tidak merasa bosan dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, permainan pendidikan ini tuh juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif dari para pelanggan Hacker Room Indonesia ini. Lalu yang keempat, yakni ada fleksibilitas dalam waktu belajar dan jadwal kursus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Nah, dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang dapat diakses dan disesuaikan dengan jadwal kebutuhan para pelajar, hal ini dapat membuat para pelanggan dari Hacker Room Indonesia ini tuh dapat belajar dengan waktu yang tepat dan membuat kemajuan dalam pembelajaran mereka secara efisien. Value fleksibilitas pendidikan dalam kursus online menciptakan lingkungan belajar online yang sesuai dengan gaya belajar pendidikan menciptakan lingkungan belajar online yang sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Nah, fleksibilitas ini membantu siswa dan pemateri untuk dapat terhubung dan juga belajar. Pendidikan online memungkinkan Hacker Room Indonesia untuk mengatur kecepatan belajar mereka sendiri dan ada fleksibilitas tambahan untuk mengatur jadwal yang sesuai dengan agenda semua orang. Nah, lalu yang kelima yakni ada harga yang terjangkau dan tidak membebani biaya pendidikan. Nah, dengan memberi solusi pembelajaran yang terjangkau bagi semua orang, sehingga para pelanggan ini tuh dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Hal ini dapat menekankan pada biaya yang banyak untuk belajar sehingga terbantu untuk bagi kalangan pelajar maupun mahasiswa sehingga mampu mengikuti materi keamanan pada cyber online. Lalu yang keenam yakni ada kemampuan untuk belajar dari mana saja dan kapan saja dengan akses online. Adanya value proposition dengan memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses bagi para pengguna untuk belajar dan menambah wawasan secara online terkait cyber security dari mana saja dan juga kapan saja. Sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu luang mereka dan belajar dengan cara yang lebih efisien dan juga efektif. Lalu yang ketujuh, menyajikan platform yang nyaman bagi para konsumsi atau bagi para pelanggan Hacker Room Indonesia. Value proposition Hackroom Indonesia terkait menyajikan platform yang nyaman bagi para konsumen adalah dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang mudah dan nyaman bagi para penggunanya. Sehingga mereka ini tuh dapat belajar dengan cara yang menyenangkan tanpa hambatan teknis yang signifikan. Platform yang nyaman juga dapat memperkuat keterlibatan pengguna dengan platform dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap layanan. Lalu yang ke-8 dan juga yang terakhir, yakni melakukan pengembangan konten pembelajaran yang mudah diterima dan nyaman untuk dipelajari. Nah, pada bagian ini tuh dapat membuat para pelanggan itu jadi lebih memahami materi dengan lebih mudah dan juga memperoleh pengetahuan yang lebih baik. Nah, konten pembelajaran yang mudah diterima dan nyaman untuk dipelajari juga dapat membuat para pelanggan Hacker Indonesia dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperkuat loyalitas mereka terhadap platform pembelajaran. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari materi kedua. Untuk selanjutnya, yakni materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Iriska. Untuk Iriska, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis BMC dari analisis channel. Nah, channel ini adalah merupakan salah satu analisis yang digunakan Hackerroom Indonesia untuk berkomunikasi dengan segmen pelanggannya. Hal ini terkait dengan bagaimana Hackerroom menjangkau pelanggan dalam memberikan proporsi nilai dengan adanya platform online. Hackerroom Indonesia ini memiliki channel dengan jenis direct atau secara langsung memasarkan promosi melalui berbagai media sosial dengan kualitas yang dimiliki. Nah, dari analisis channel ini meliputi beberapa analisis, yaitu yang pertama ada platform pembelajaran online yang dapat diakses melalui komputer atau perangkat seluler. Ini berguna untuk memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses berbagai platform pembelajaran online dan dapat mengembangkan keterampilan mereka dalam dunia hacker. Dengan fitur yang canggih dan menarik bagi pengguna, dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna kursus online Hackerroom Indonesia. Salah satunya adalah YouTube sebagai kanal pembelajaran online yang dapat mengakses video pembelajaran. Lalu yang kedua ada pemasaran digital melalui platform media sosial yang berguna dapat memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kekuatan pada media sosial dalam mempromosikan produk dan layanan mereka kepada audiens yang lebih luas. Pada platform ini, konsumen dapat berinteraksi dengan pelanggan dengan menyelesaikan pertanyaan dan keluhan, mengumumkan produk dan layanan baru, mendapatkan umpan balik, dan rekomendasi. Pemasaran media sosial melibatkan aktivitas seperti membangun kehadiran di jaring sosial, menyebarkan kesadaran merek, melibatkan prospek dan pelanggan melalui konten, mengarahkan lalu lintas ke situs website. Yang ketiga, yakni ada mitra bisnis produk edutech yang berguna dapat mempermudahkan para pengguna untuk menjalin kemitraan bisnis dengan institusi-institusi pendidikan dan mengembangkan potensi bisnis mereka melalui kerjasama strategis. Channel ini berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan alternatif karir Hackerroom Indonesia, yang membantu memperluas jaringan pada kursus online dengan memberikan pelayanan yang baik. Yang keempat ada promosi dan webinar. Guna untuk bertujuan dapat mengakses promosi menggunakan webinar sehingga memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk memperluas jangkauan promosi mereka dan berinteraksi langsung dengan audiens melalui platform webinar yang interaktif. Hal ini dapat memicu perkembangan secara langsung, door-to-door, melalui pelanggan yang bisa melihat secara langsung dan para ahli yang memiliki pengalaman terhadap bidang keamanan. Lalu yang kelima ada promosi program afiliasi yang berguna dapat memungkinkan para pengguna untuk memperoleh penghasilan tambahan dan mempromosikan produk atau layanan keamanan kepada orang lain dan menerima komisi atas penjualan yang dihasilkan. Pada program afiliasi, termasuk pada bidang internet marketing, dengan program afiliasi dapat membantu para hacker menjualkan produknya tanpa membelinya terlebih dahulu. Cukup dengan mempromosikan agar pelanggan lain tertarik untuk membeli produk. Lalu selanjutnya ada analisis revenue stream. Customer relationship. Customer relationship memberikan gambaran berbagai jenis hubungan yang dibangun Hackerroom Indonesia bersama segmen pelanggan dengan spesifik. Hal ini terkait dengan Hackerroom Indonesia dalam menciptakan hubungan baik dengan para pelanggan melalui metode yang dapat digunakan di antaranya, yakni yang pertama ada membership. Guna menjalin hubungan yang erat dan terus-menerus dengan para pelanggan yang telah bergabung sebagai member, sehingga mereka merasa dihargai dan diakui sebagai bagian dari komunitas pembelajaran. Lalu yang kedua ada penjualan e-course premium. Dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan yang telah membeli e-course premium, sehingga mereka merasa puas dan mendapatkan manfaat yang diinginkan dari pembelian mereka. Hackerroom Indonesia dapat memberikan layanan dukungan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi, serta konten pembelajaran premium berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada bootcamp. Dalam menjalin hubungan yang aktif dengan peserta bootcamp, baik selama maupun setelah program berakhir, perusahaan dapat memberikan layanan dukungan dan bimbingan yang interaktif dan intensif selama bootcamp, serta memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara peserta. Setelah program selesai, perusahaan dapat terus mempertahankan hubungan dengan peserta dengan memberikan materi tambahan, mengadakan acara dan webinar, serta menyediakan forum diskusi
dan jaringan alumni. Dengan demikian, perusahaan dapat memperkuat loyalitas peserta dan memperoleh manfaat jangka panjang dari reputasi positif yang dihasilkan. Yang keempat, ada sponsorship. Dengan adanya sponsorship sebagai customer relationship dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan mitra sponsor. Perusahaan dapat memberikan layanan promosi yang efektif bagi mitra sponsor seperti menyediakan platform promosi yang tepat sasaran dan menciptakan konten promosi yang menarik. Selain itu, Hackroom juga dapat memastikan bahwa kesepakatan sponsorship tetap terjalin dengan baik dengan mengadakan pertemuan rutin dan memberikan laporan kinerja yang teratur. Lalu yang kelima ada kemitraan. Guna menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan para mitra, Hackroom dapat memberikan dukungan yang intensif dalam hal pengembangan produk atau layanan bersama, serta memastikan bahwa setiap mitra merasa dihargai dan didukung secara optimal. Selain itu, perusahaan juga dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang harmonis antara para mitra dengan mengadakan pertemuan rutin dan forum diskusi. Lalu yang keenam ada penjualan lisensi. Adanya penjualan lisensi agar memastikan bahwa para pelanggan yang membeli lisensi merasa didukung dan baik oleh perusahaan, baik dalam hal penggunaan produk maupun pemecahan masalah. Hackroom Indonesia dapat memberikan layanan pelanggan yang cepat dan responsif melalui email atau forum online, serta menyediakan panduan penggunaan dan pelatihan yang membantu para pelanggan memaksimalkan manfaat dari lisensi yang mereka beli. Selain itu, Hackroom juga dapat memberikan keuntungan tambahan seperti upgrade gratis atau diskon pada lisensi berikutnya untuk mempertahankan loyalitas para pelanggan dan memperluas pasar produk. Yang ketujuh, yaitu dengan menawarkan diskon khusus pada hari-hari tertentu dan memberikan peluang bagi pelanggan untuk memperoleh manfaat lebih dari program kursus yang ditawarkan. Hackroom dapat mengirimkan email atau mengumumkan diskon melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang penawaran diskon. Selain itu, Hackroom juga dapat memanfaatkan program referral untuk memberikan diskon tambahan kepada pelanggan yang berhasil merekomendasikan kursus kepada orang lain. Lalu yang kedelapan, menawarkan audit sistem khusus bagi member tetap yang bertujuan untuk menawarkan audit sistem khusus bagi member tetap dapat menjadi nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan. Dengan menawarkan layanan audit sistem khusus, Hackroom dapat memberikan solusi yang tepat bagi pelanggan yang ingin meningkatkan keamanan dan kehandalan sistem mereka. Layanan audit ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sistem dengan cepat dan efektif. Selain itu, dengan menawarkan layanan audit secara berkala juga dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan tingkat kepercayaan mereka terhadap komunitas atau perusahaan. Selanjutnya adalah analisis revenue stream. Analisis revenue stream ini sebagai sumber pendapatan mengacu pada cara perusahaan Hackroom Indonesia dalam menghasilkan uang dari produk atau layanan yang dijual kepada setiap pelanggan. Nah, analisis revenue stream ini meliputi yaitu yang pertama ada biaya administrasi dari transaksi siswa dan pengajar. Pada setiap transaksi pada platform dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang signifikan. Namun untuk meningkatkan inovasi produk atau jasa perlu dilakukan pengembangan fitur-fitur baru pada platform yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna. Lalu yang kedua ada biaya jasa konsultasi dan pentas sistem perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, namun untuk meningkatkan inovasi produk atau jasa perlu dilakukan pengembangan jasa-jasa baru yang terkait dengan keamanan informasi. Salah satu contoh pengembangan jasa baru adalah dengan menyediakan pelatihan atau workshop tentang keamanan informasi. Selain itu, perusahaan juga dapat menyediakan jasa konsultasi untuk implementasi keamanan informasi pada perusahaan atau jasa monitoring keamanan informasi secara berkala. Yang ketiga yaitu mitra bisnis atau instansi pendidikan yang membantu mempromosikan kegiatan. Dengan adanya analisis ini dapat membuat kerjasama dengan mitra bisnis atau instansi pendidikan untuk membantu mempromosikan
kegiatan pada platform. Untuk meningkatkan inovasi produk atau jasa dapat dilakukan pengembangan program-program kemitraan yang lebih menarik dan bermanfaat bagi mitra bisnis atau instansi pendidikan seperti program referral fee atau program penghargaan bagi mitra bisnis atau instansi pendidikan yang berhasil membawa banyak pengguna baru ke platform. Yang keempat, yaitu yang terakhir, adalah teknologi learning management system yang bagus pada infrastruktur dan memiliki keuangan yang bagus. Revenue stream yang terakhir ini terkait dengan penjualan lisensi atau akses ke teknologi learning management system yang dikembangkan pada infrastruktur yang bagus dan memiliki keuangan yang baik. Untuk meningkatkan inovasi produk atau jasa, dapat dilakukan pengembangan fitur-fitur baru pada teknologi learning management system, seperti integrasi dengan aplikasi pendukung, pembelajaran online, fitur pembelajaran adaptif, dan interaktif, atau fitur analisis data pembelajaran yang lebih akurat. Sekian penjelasan materi ketiga dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Iriska yang sudah menjelaskan dari materi ketiga ini itu. Nah, selanjutnya yakni materi keempat yang akan disampaikan oleh Alfian Kurniawan. Untuk Alfian dipersilahkan. Baik, untuk materi keempat yaitu ada key research. Dalam pendekatan analisis key research atau sumber daya kunci, Hacker Room Indonesia mencakup semua aset dan elemen yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan bisnis agar lebih efektif. Sumber daya kunci ini bisa berupa infrastruktur fisik, teknologi, sumber daya manusia, kekayaan intelektual, dan sumber daya finansial. Berikut adalah beberapa sumber daya kunci Hacker Room yang ada pada BMC. Yang pertama ada pengajar dan hacker. Pengajar dan hacker merupakan sumber daya kunci dalam penyediaan layanan pendidikan dan keamanan cyber. Dalam hal ini, pengajar dianggap sebagai sumber daya manusia yang membantu dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada siswa. Sedangkan hacker sebagai sumber daya manusia yang membantu dalam mengembangkan dan menguji sistem keamanan cyber. Kedua sumber daya manusia ini memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Yang kedua ada teknologi platform menggunakan Instagram. Instagram menjadi sumber daya kunci dalam mempromosikan dan memperkenalkan layanan yang disediakan kepada khalayak yang lebih luas. Instagram menjadi salah satu media sosial yang dijadikan prioritas organisasi ini. Berguna untuk kalangan masyarakat dan dapat menjadi sarana untuk membangun komunitas dan meningkatkan awareness dari layanan yang disediakan. Yang ketiga ada penelitian dan mengembangkan tools keamanan cyber pada sebuah sistem. Penelitian dan pengembangan atau R&D tools keamanan cyber merupakan sumber daya kunci dalam meningkatkan kualitas layanan keamanan cyber yang disediakan. R&D ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar selalu mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan keamanan sistem yang dijaga tetap terjaga. Contohnya, ada penerapan tool berupa penetration testing tools, network scanning tools, vulnerability assessment, intrusion detection system, atau biasa disebut IDS. Ada security information and event management. Yang keempat, tim pengembangan konten untuk media sosial. Tim pengembangan konten untuk media sosial menjadi sumber daya kunci dan dalam membangun brand awareness dan memperkuat komunikasi dengan pelanggan melalui media sosial. Konten yang relevan, menarik, dan berkualitas dapat menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan yang disediakan oleh lembaga ini. Selanjutnya, ada key activities. Key activities atau aktivitas kunci merupakan tindakan atau kegiatan utama yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan bisnis. Key activities sangat penting dalam menciptakan nilai dan memenuhi kebutuhan pelanggan, serta membantu perusahaan mencapai tujuan.
Perusahaan Hacker Room memiliki beragam kegiatan utama yang sering diselenggarakan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada pengembangan konten pembelajaran. Aktivitas utama pertama dari inovasi barang atau jasa adalah pengembangan konten pembelajaran berupa metode blended learning dan project-based learning. Konten pembelajaran yang dikembangkan dapat berupa kurikulum, modul, video, dan tes maupun proyek yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta. Konten pembelajaran ini dapat dikembangkan oleh pengajar yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang pendidikan. Yang kedua ada pemasaran dan promosi. Aktivitas utama kedua dari inovasi barang atau jasa adalah pemasaran dan promosi di media sosial maupun offline. Pemasaran dan promosi dilakukan untuk meningkatkan brand awareness dan memperluas jangkauan pasar. Media sosial seperti Instagram dan Facebook dapat digunakan untuk mempromosikan layanan pendidikan dan keamanan cyber yang disediakan. Selain itu, kegiatan promosi offline seperti seminar, workshop, atau konferensi juga dapat dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Yang terakhir ada pengembangan platform interaktif. Aktivitas utama ketiga dari inovasi barang atau jasa adalah pengembangan platform yang lebih interaktif dan memberikan feedback yang baik bagi pelanggan. Platform yang interaktif dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memberikan peluang bagi siswa dan pelanggan untuk berinteraksi dengan pengajar dan hacker secara langsung. Feedback yang baik juga dapat membantu pengajar dan hacker dalam memperbaiki layanan yang disediakan dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Itu mungkin penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri keempat. Selanjutnya adalah penjelasan dari pemateri kelima yang akan disampaikan oleh Arsya. Untuk Arsya, dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai key partner. Key partner atau mitra kunci. Dalam perusahaan Hacker Room, Indonesia ini mengacu pada organisasi atau entitas yang dapat membantu sebuah perusahaan dalam membangun dan memproduksi dan menyediakan produk atau layanan. Nah, diantaranya yang pertama adalah intuisi pendidikan. Penting banget bagi Hacker Room Indonesia untuk menjalin ke setiap intuisi pendidikan, meliputi sekolah, universitas, lembaga kursus, yang menjadi mitra utama dalam inovasi barang atau jasa ini. Lalu yang kedua, Hacker Room Indonesia juga membutuhkan pengajar atau instruktur. Karena ini merupakan menjadi bagian utama yang sangat penting dalam inovasi barang atau jasa. Karena di sini juga Hacker Room membutuhkan kemampuan dan keahlian di bidang pendidikan dan keamanan cyber yang dapat membantu dan mengelola dalam pengembangan konten pembelajaran dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, Hacker Room Indonesia juga membutuhkan yang namanya agen pemasaran, yang dimana dapat membantu dalam mempromosikan layanan pendidikan dan keamanan cyber yang disediakan di berbagai platform, baik online maupun offline. Di bagian keempat juga, Hacker Room Indonesia membutuhkan mitra keuangan dalam meningkatkan keuangan seperti modal untuk membangun pengembangan produk dan jasa. Biasanya Hacker Room Indonesia dalam mitra keuangan menjalin hubungan dengan investor. Bagian kelima meliputi mitra distribusi, di mana mitra utama dalam mendistribusikan kegiatan ini dapat membantu dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan akses pelanggan ke pelayanan pendidikan dan keamanan cyber. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis cost structure. Ini merupakan inovasi jasa di mana Hacker Room Indonesia
mempertimbangkan secara serius dan hati-hati karena bagian ini itu membantu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, diantaranya meliputi biaya karyawan. Biaya karyawan sendiri itu bertujuan untuk memberikan gaji dan tunjangan untuk para karyawan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, biaya untuk cloud system. Bukan hanya karyawan yang harus dibiayai, cloud system juga perlu untuk diberikan pembayaran berupa perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur yang ada di Hacker Room Indonesia. Juga ada bagian-bagian seperti cloud system maupun bagian yang mungkin bakal dilakukan setiap bulan seperti halnya audit keamanan. Selanjutnya, biaya untuk pemeliharaan website dan media seluler. Di bagian ini merupakan hal yang paling penting karena sebagai pemasarannya Hacker Room sendiri menggunakan media seluler dan juga website menjadi pencakup utama sebagai pengembangan konten, biaya aplikasi, biaya video, dan biaya fotografi. Ada juga biaya mengenai hosting dan biaya bandwidth yang cukup diperhatikan. Lalu yang keempat adalah biaya untuk pelatihan dan dukungan pelanggan. Hacker Room Indonesia yang meliputi beberapa elemen seperti biaya sumber daya manusia dan biaya pelanggan yang mencakup untuk merekrut, melatih, dan membayar para karyawan yang memiliki tugas untuk memberikan pelatihan dan dukungan pelanggan, seperti gaji dan tunjangan. Lalu yang terakhir, biaya pengumpulan dan analisis data. Merupakan struktur biaya yang dimana perusahaan Hacker Room Indonesia ini membeli layanan analisis data dari pihak ketiga yang mencakup pilihan seperti mengumpulkan data dan menganalisis data pada program perusahaan Hacker Room Indonesia. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi yang ada di Hacker Room Indonesia. Di sini, bagian pertama menjelaskan mengenai founder dan co-founder. Apa sih tugasnya? Nah, di sini co-founder dan co-founder bisa dibilang hampir mirip dengan CEO, di mana tugasnya itu ialah merancang dan mengkomunikasikan visi perusahaan, memotivasi anggota tim, merekrut anggota tim, memprediksi apa sih yang sekarang tren, lalu menguraikan strategi bisnis perusahaan, membangun hubungan dengan investor, mengatur biaya anggaran. Lalu bagian selanjutnya CTO yaitu bagian di mana dia membuat sebuah pengembangan produk, memahami dan mengadopsi perkembangan teknologi dan mengelola perkembangan produk maupun jasa. Lalu selanjutnya adalah CFO. Di sini CFO membentuk strategi penggalangan dana, membuat keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, seperti merekrut, memecat, menggaji, keuntungan, dan akuisisi. Juga memperhatikan mengenai dokumen keuangan. Lalu yang di tengah-tengah mengenai COO atau Chief Operating Officer, yaitu segala hal yang berkaitan operasional perusahaan, di mana COO lah yang menjadi kunci utama. Di sini dia itu yang mengatur perusahaan, juga sebagai penghubung antara karyawan dan CEO agar terjalin secara baik dan harmonis. Juga sebagai mengatur bisnis inti. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Arsya sebagai pemateri yang kelima. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari kelompok 3 yang membahas mengenai
BMC dan juga analisis BMC dari perusahaan Hackeroom Indonesia ini. Untuk itu saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada presentasi ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.